Dengan reporter Mulyo Widodo dan juru kamera Dik Revolino langsung dari kantor KPU Provinsi Bangka Belitung. Mulyo, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Aldo dan juga Olin. Dapat kami informasikan bahwa secara umum pemilihan umum 2024 telah selesai dilaksanakan meskipun KPU masih menunggu sengketa pemilu yang diajukan berbagai pihak terkait dengan pemilihan legislatif seperti itu. Namun meskipun begitu KPU juga sedang mempersiapkan tahapan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wakil wali kota yang juga akan diselenggarakan di tahun 2024 ini, terutama di bulan November tahun ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai tahapan yang akan diselenggarakan oleh KPU terkait dengan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan tahun ini, saya sedang bersama dengan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Husin. Selamat sore, Pak Husin. Selamat sore. Ya. Pak Husin, dapat mungkin diinformasikan kepada pemirsa, Pak Husin, bagaimana sebenarnya tahapan pilkada yang saat ini mungkin sedang berproses di KPU? Baik, seperti yang disampaikan tadi memang benar ya, artinya pelaksanaan pemilu 2024 ya hampir selesai dilaksanakan. Kami KPU sebagai penyelenggara pemilu masih menyisakan dua tahapan, yaitu tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih baik anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Sementara terakhir nanti tahapannya adalah pelantikan daripada anggota DPRD sendiri, ya, seperti itu ya. Namun, kami menyampaikan untuk tahapan tersebut masih menunggu setelah hasil penetapan oleh MK terkait gugatan partai politik ya terhadap hasil pemilu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, nanti setelah selesai nanti MK memutuskan, baru nanti kita diberi kesempatan untuk melakukan rapat pleno di jenjang provinsi maupun KPU Kabupaten Kota untuk melakukan penetapan perolehan kursi maupun anggota DPRD di tingkat kabupaten kota. Nah, itu demikian untuk hal yang terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang masih bertahap dilakukan oleh KPU di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, bahwa kami ingin menyampaikan juga kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, ya seperti sebelumnya kita sudah sosialisasikan bahwa di tahun 2024 ini bukan hanya menyelenggarakan KPU, bukan hanya menyelenggarakan pemilu, ya pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, namun di tahun 2024 ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang lebih hebat lagi karena ini kepentingan daerah, ya, namanya pemilihan serentak, ya. Pemilihan serentak itu maksudnya adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara serentak. Yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu sendiri, ya sudah ditetapkan bahwa pelaksanaannya itu di tanggal 27 November di tahun 2024. Nah, untuk menuju hari pelaksanaan, hari pemungutan dan penghitungan di tanggal 27 November 2024, maka sekarang ini berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melakukan tahapan-tahapan. Nah, tahapan yang dimaksudkan apa itu? Pertama, kami sudah melakukan persiapan. Ada dua istilahnya, ada persiapan dan penyelenggaraan. Nah, dalam persiapan ini kami ya KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sebagaimana yang diinstruksikan, yang diarahkan oleh KPU RI, dalam persiapan ini kami sudah mulai melakukan, pertama sekarang ini mulai hari ini kami sudah mulai melakukan sosialisasi terkait pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc yang kami maksudkan adalah kami di tingkat KPU Kabupaten Kota mulai melakukan sosialisasi, kemudian melakukan rekrutmen, nanti penetapan terkait panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, nanti setelah dilakukan penetapan PPK, nanti akan dilakukan juga nanti rekrutmen atau pembentukan daripada PPS. Baru nanti setelah menjelang 1 bulan sebelum hari pemungutan suara nanti kita akan bentuk KPPS. Prinsipnya artinya proses untuk pembentukan PPK, pembentukan badan ad hoc ini artinya sama juga dengan pada saat kita melakukan pembentukan badan ad hoc di pemilu 2024. Nah, artinya kami ingin menegaskan badan ad hoc yang sudah terbentuk, yang sudah melaksanakan tugasnya dan sudah berakhir pada saat pelaksanaan pemilu 2024 itu dianggap sudah berakhir. Nah, artinya mereka yang kemarin aktif di PPK, sekarang mereka harus mengikuti seleksi dari awal. Ya, nanti siapa yang terbaik ya mengikuti proses CAT-nya atau seleksinya.
nanti akan ditentukan oleh KPU ya melalui rapat pleno. Mereka hanya nanti akan bertugas untuk melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten kota masing-masing maupun melaksanakan tahapan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh KPU provinsi. Nah, itu tahapan persiapan. Selain itu, persiapan yang kita siapkan sekarang ini tidak lama lagi nanti kita juga akan menerima data ya, data pemilih ya, data pemilih dari kementerian nanti. Nah, data pemilih ini nanti ketika kita diserahkan oleh oleh kementerian dalam ini jumlah penduduk. Nah, nanti akan kita jadikan daftar pemilih di Provinsi Kabupaten Bangka Belitung dan kita akan lakukan pemutakhiran juga. Proses pemutakhirannya juga sama dengan pemilu kemarin. Kita akan lakukan PPDP ada ya. Kemudian kita akan bentuk panitia dan akan dilakukan pemilihan pemutakhiran sedemikian rupa agar semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk di Provinsi Kabupaten Bangka Belitung itu dapat memilih pada hari H, pada hari pemilihan di serentak di tanggal 27 November. Itu untuk beberapa persiapan. Di samping itu, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat juga bahwa dalam pencalonan gubernur, ya wakil gubernur maupun bupati dan wali kota, konsepnya adalah pasangan. Nah, sekarang ini dalam konteks pencalonan ada 2 jalur yang dapat dilakukan oleh masyarakat ya, oleh masyarakat di Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, baik yang mau mencalonkan gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati atau wali kota, yaitu dengan melakukan jalur perseorangan. Ya, perseorangan, kemudian satu lagi jalur partai politik. Nah, sekarang ini ya tahapan yang kita siapkan, kita lagi mempersiapkan terkait untuk melayani masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati dalam jalur perseorangan. Maka sekarang juga kita lagi menyiapkan bagaimana mekanisme persiapan terkait penyiapan syarat dukungan minimal bagi para calon perseorangan tersebut. Seperti itu. Baik Pak, untuk perseorangan dan parpol nih Pak, apa syarat yang harus dilakukan oleh bakal calon ini? Nah, jadi dalam perseorangan ya baik gubernur maupun bupati, wakil bupati, pasangan calon gubernur, pasangan bupati, pasangan calon paslon bupati, paslon wali kota, syarat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam nomor 10 tahun 2016 artinya untuk Provinsi Kabupaten Bangka Belitung hitungannya artinya syarat yang dikumpulkan dukungannya itu 10%. 10% KTP dari 10% dari KTP dari jumlah KTP yang ada di Provinsi Kabupaten Bangka Belitung dengan sebaran bermacam-macam. Misalnya Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, kalau 10% dari jumlah DPT kemarin, misalnya dapat ditemukan misalnya jumlahnya sekitar 116.000. Nah, nanti dari jumlah 106.000 sekian tadi, nanti dia harus menyebar paling tidak minimal di 4 kabupaten kota. Ya, tidak bisa artinya di calon perseorangan hanya ngumpul KTP orang Pangkal Pinang, tidak. Karena misalnya dia seorang orang Pangkal Pinang, dia kumpulnya KTP tidak bisa seperti itu. Begitu juga nanti para bupati maupun calon pasangan bupati maupun wali kota nanti dia akan mengumpulkan KTP sejumlah 10% dari jumlah KTP, jumlah DPT pemilu 2024 nanti ya. Nanti sebarannya dari KTP tersebut harus memenuhi ketentuan ada beberapa kecamatan. Berbeda-beda. Ini jumlah kecamatan tergantung jumlah DPT. Jumlah DPT yang ada setiap kabupaten kita. Contoh misalnya kalau Bangka itu Kabupaten Bangka paling tidak dia harus sebar di 5 kecamatan. Kalau di Pangkal Pinang itu paling tidak di 4 kecamatan. Pangkal Pinang kita tahunya 7 kecamatan. Berarti KTP itu harus sebarannya harus dalam 4 kecamatan. Itu sementara untuk calon paslon untuk perseorangan. Nah, ini akan kita lakukan sama halnya dengan proses kita melakukan pencalonan DPD kemarin. Jadi nanti akan mereka akan menyampaikan itu dan kita akan proses itu sehingga menuju kepada waktu masa pencalonan berbarengan dengan calon yang diajukan oleh partai politik. Nah, untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik, kami ingin menegaskan semuanya adalah berdasarkan hasil pemilu 2024. Maka oleh karena itu sekarang sebelum ada penetapan oleh KPU kabupaten kota maupun provinsi terkait penetapan perolehan kursi ya maupun calon DPRD terpilih, ya artinya kita belum secara resmi belum bisa menentukan berapa sih perolehan kursi yang dimiliki oleh sebuah partai di legislatif masing-masing di provinsi. Nah, nanti ketika kita tetapkan baru nanti kita akan mengetahui berapa sih jumlah setiap kursi dengan minimal artinya
syarat untuk mengajukan itu paling tidak 20% daripada jumlah kursi di setiap DPRD Kabupaten Kota maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, baik, terima kasih Pak Usin atas informasi yang telah diberikan kepada kami terkait dengan tahapan dan apa saja yang menjadi syarat untuk pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi Pak Usin mengatakan bahwa untuk calon perorangan minimal untuk pencalonan DPT 10% dari daftar pemilih tetap, dan untuk kursi di DPRD ini minimal 20% untuk pasangan calon yang akan mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah yang akan nanti dilakukan pada November 2024. Demikian yang dapat disampaikan langsung dari kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita kembali ke studio bersama Rizaldo dan Olin. Baik, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan persiapan terkait persiapan Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 agar berjalan aman dan lancar. Terima kasih Mulyo atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.